Selamat datang kembali di channel Pegawai Jalanan. Semoga informasi yang kami sajikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Silahkan kalian simak video ini agar kalian bisa menangkap informasi yang kami sajikan. Selamat menonton. Zaman sejarah Jawa berasal dari sejak tanggal 1 bulan Srawana tahun 1 Saka atau tepatnya pada tanggal 7 Maret tahun 78 Masehi. Sejak saat itulah zaman prasejarah Jawa berakhir. Pergantian zaman itu menandai terjadinya reformasi kebudayaan Jawa. Dari budaya lisan dan mendengarkan bertambah dengan budaya tulis dan membaca. Berarti pula tumbuhnya kreativitas dan kemampuan perseorangan dalam belajar menulis dan mencipta untuk menuangkan gagasan menjadi sebuah karya baru, sebuah dokumen yang dapat diwariskan sepanjang masa. Model grafis atau bentuk guratan tulisan sebanyak 20 aksara, yaitu Hono Coroko, Doto Sowolo, Podo Joyonyo, Mogo Botongo, yang konon aksara tersebut diciptakan oleh Empu Sengkala, pemimpin rombongan pertama Brahmana bangsa Hindu India yang kemudian bermukim di tanah Jawa hingga sampai 1 abad lamanya. Berkat jasanya dalam meningkatkan peradaban baru itu, oleh rakyat Jawa ia diangkat menjadi Raja Medang Kamulan dengan gelar Prabu Siliwahana, artinya raja yang mengubah keadaan atau zaman. Sang Prabu yang bijaksana itu berkenan pula mempelajari ilmu pengetahuan asli Jawa Purba, yaitu Pranata Mangsa, yang telah berabad-abad dihayati oleh rakyat Jawa secara turun-temurun dalam bahasa lisan atau ujaran. Beliau pun berkenan melestarikan ilmu pengetahuan asli itu dalam bentuk tulisan dengan menggunakan aksara Jawa hasil ciptaannya sendiri. Hasil penulisan awal yang dikerjakan oleh para pralebda Jawa, yaitu para ahli di bidang ilmu pengetahuan yang dipimpin oleh para ahli bangsa Hindu sebagai konsultan bahasa tulis-menulisnya. Ilmu pengetahuan Pranata Mangsa tersebut akhirnya tertuang menjadi Serat Pranata Mangsa. Sebagai seorang raja, hasil karya tulis para ahli keraton adalah persembahan baginya. Serat Pranata Mangsa itu kemudian ditetapkan mulai berlakunya terhitung semenjak hari Sukra Manis atau Jemuah Manis, hari pertama bulan pertama Srawana, dan tiang pancang atau tonggak pertama atau Saka diberlakukannya Pranata Mangsa tertulis itu menjadi pertanda zaman peradaban baru Jawa yang abadi. Sebagai kenangan atas jasa Prabu Siliwahana atas peristiwa bersejarah tersebut, rakyat Jawa memberi gelar kepada rajanya yaitu Sang Aji Saka, artinya yang termulia raja penancap tonggak pertama. Semenjak masa itu, kisah-kisah dongeng lisan berbahasa asli Jawa Purba mulai ditulis. Pada awalnya berkembang secara terbatas, hanya dalam lingkungan istana raja. Seluruh karya-karya sastra lisan di lingkungan para penguasa kerajaan mulai dituangkan menjadi serat atau karya tulis. Dituliskan secara rinci sebagaimana ketika didongengkan menjadi prosa tulis, yang kisahnya masih seperti saat didongengkan secara lisan oleh para adicarita atau ahli pendongeng. Berikut ini adalah dongeng asal-usul terbentuknya aksara Jawa. Hono Coroko, artinya ada 2 utusan, yaitu 2 abdi setia Empu Sengkala bernama Dora, yaitu si pembohong, dan Sembada, yaitu si perwira. Pada saat Empu Sengkala diangkat menjadi Raja Medang Kamulan, Dora diutus mengambil keris pusaka yang ditinggalkan di pertapaan yang dijaga oleh Sembada dengan pesan dari Aji Saka, jangan diserahkan kepada siapapun kecuali kepadaku. Doto Sowolo, artinya lalu bertengkar. Karena Dora atau si pembohong meminta kepada Sembada atau si perwira agar keris pusaka diserahkan kepadanya. Sesuai pesan, jangan diserahkan kepada siapapun kecuali kepadaku. Akulah yang diutus dipercaya diserahi wewenang mengambil keris itu dan membawanya ke kerajaan, bukan engkau. Hafal betul akan perangai Dora si pembohong, dan kuku berpegang kepada amanat junjungannya,
agar jangan diserahkan kepada siapapun kecuali kepadaku, artinya kepada Empu Sengkala pribadi. Sembada menolak perkataan Dora yang menganggap kata kepadaku adalah diri Dora yang diutus untuk mengambil keris pusaka itu dan membawanya ke kerajaan, dan Sembada tetap tinggal menjaga pertapaan. Podo Joyonyo, artinya sama-sama kuat atau saktinya. Keduanya bersikukuh pada argumennya masing-masing, kemudian bertengkar dan berkelahi memperebutkan keris. Keduanya sama-sama saktinya, sehingga pertempuran pun semakin seru dan berlangsung sangat lama. Mogo Botongo, artinya menjadi mayat keduanya. Keduanya sama-sama berkeras hati, tegar mempertahankan pendiriannya sampai akhirnya keduanya mati, berebut dan saling tusuk-menusuk dengan keris pusaka itu sendiri. Sekian lama Empu Sengkala menanti Dora dan Sembada, namun tak kunjung datang. Maka ia pun menyusul ke pertapaan dan menemukan keduanya telah mati. Barulah ia sadar, ia lupa bahwa kedua abdi setianya itu tidak pernah akur karena karakter Dora yang culas, pembohong, dan penipu, namun cekatan dan setia. Bertentangan dengan karakter Sembada yang kesatria, jujur, teliti, kukuh pendiriannya, dan cerdik, walau lamban tetapi taat. Akibat kesedihan dan duka citanya yang mendalam, karena sekaligus kehilangan dua abdi setianya, kedua jasad abdinya itu lalu diperdampingkan, dan sebuah batu besar diletakkan di atas pusara yang berdampingan. Dan dengan ujung jari telunjuknya Empu Sengkala mengguratkan sebuah seloka yang berbunyi Hono Coroko, yang artinya ada utusan. Doto Sowolo, artinya lalu bertengkar. Podo Joyonyo, artinya sama-sama kuat atau saktinya. Mogo Botongo, artinya menjadi mayat. Hingga 19 abad kemudian, dongeng itu turun-temurun diceritakan dari generasi ke generasi Jawa berikutnya. Dan aksara Jawa itu diajarkan sebagai materi belajar tulis-menulis kepada anak, cucu, buyut, canggah, wareng, udek-udek, gentung siwur. Nama-nama tersebut adalah sebutan generasi pertama hingga ke-7 pada orang Jawa. Orang-orang tua yang ingin anak turunannya melek huruf dan pintar baca tulis, sehingga nasib hidup dan derajat kehidupannya bisa menjadi priai, menitipkan atau mengabdikan anak mereka kepada para priai di kalangan istana raja. Di istana raja sendiri lahir para sastrawan dan pujangga yang menulis dongeng, legenda, dan babat sebagai karya-karya sastra pada abad-abad yang bersangkutan. Ada masa surut, menanjak, dan berkembang pesat hingga mencapai zaman keemasan sastra Jawa, dongeng, legenda, dan babat, hingga pertengahan abad ke-19, yaitu tepatnya pada zamannya Pujangga Jawa Baru. Itulah sekelumit kisah atau penjelasan tentang awal mula zaman sejarah Jawa, yang menceritakan tentang datangnya Brahmana Hindu dari India, yang bisa mengubah peradaban Jawa, yang akhirnya diberikan gelar Aji Saka. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.